Encik Mahendran, kami akan menyita harta benda anda, kemudian akan melelong dan membekukan akaun anda untuk melunasi tunggakan di dalam bank. Salam cuan, di Bapak Tuhan Resdina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam hal apapun. Amin. Morning pemirsa, selamat pagi. Ini baru pukul 8.30. Sekarang kita sudah ada di pasar. Hari ini suami saya, semalam dia kena duri sawit. Jadi hari ini kita antarkan Singgem pergi ke klinik pemirsa. Oke pemirsa, sebenarnya saya ini ada mau share kepada kalian. Sebelum saya sudah tanya salah seorang narasumber yang sangat terpercaya dan akurat, tapi ini saya nak share kepada kalian juga untuk berjaga-jaga lah ya. Oke pemirsa, tadi saya cakap saya mau share kan satu benda ini pemirsa ya. Jadi begini pemirsa, sebelum kawin dengan suami saya itu ada buat loan bank. Saya sudah pernah singgung-singgung beberapa kali di dalam channel saya ya. Rupa-rupanya suami saya ini dulu buat loan bank ada 2 kereta dia cakap. Satu Wira, satu Wajah, satu Proton Wira. Proton Wira ke Proton Saga saya lupa lah. Lepas tu yang Proton tu dia cakap dia tak boleh bayar, so dia bagi kepada adik dia. Jadi adik dia yang teruskanlah pembayaran itu gitu. Jadi sudah selesai. Nah yang Proton ini ada lagi sikit. Kata suami saya itu dalam 11.000 lagi belum lunas. Cuma kemarin itu karena dia buang kerja di Singapura, dia tak boleh bayar lunas. Jadi ya udah dia pulangkan kereta itu. Dia bilang dia tak boleh bayar, jadi dia pulangkan kereta itu. Oke. Ini sebelum dia kawin dengan saya. Dia pokoknya dia sebelum kawin lah ini semua case-nya. Jadi 2 bulan ini lain-lain macam-macam nombor telefon datang tahu, call kita. Call suami saya, halo Encik Mahendran, anda ada tunggakan di bank ini ke? Dia sebutkan salah satu bank dan memang itu betul lah. Jadi call saja ada begitu. Lepas tu kita tak endahkan lah. Yang peliknya pemirsa, masa suami saya ambil kereta itu, dia belum berkahwin lagi, tapi orang yang kau tu memang ganti-ganti tau. Kadang-kadang dia orang macam sembang Tamil lah, orang Tamil gitu. Kadang-kadang sembang Melayu, kadang-kadang macam Cina bahasa Melayu. Kita kan semua logatnya itu kita tahu lah ya. Lepas tu saya pun dia call. Dia cakap, Puan Sri, ya, isteri kepada Encik Mahendran, ya. Oke pemirsa, di sini ada sedikit penerangan dari saya ya. Kenapa saya pelik saya bilang, karena nomor handphone saya itu register menggunakan pasport saya ya, bukan menggunakan IC suami saya. Jadi kalau memang ini case yang lama, macam mana mereka boleh kontak saya, sedangkan mereka ini setiap kali call itu menanyakan IC suami saya gitu. Lepas dia bagi tahu lah tunggakan itu, saya pun heran. Masa suami saya ambil loan ini, dia belum berkahwin dengan saya, macam mana ini orang tahu nomor handphone saya begitu kan? Saya pun sudah heran di situ. So semalam ada message, suami saya sudah delete pula. Lepas saya baca dia cakap apa ini sayang, dia cakap dia kan kalau macam bahasa Melayu ini yang dia agak formal tu dia kurang paham gitu kan. Jadi saya baca dia cakap begini pemirsa. Encik Mahendran, kami akan menyita harta benda anda, kemudian akan melelong dan membekukan akaun anda untuk melunasi tunggakan di dalam bank katanya. Pokoknya lebih kurang seperti itulah kalimatnya. Jadi saya bilang sama suami saya, ini message, dia bilang dia akan ambil harta benda apa yang ada awak beli atas nama awak, dia orang angkat semua, and then dia orang akan lelong itu dia orang akan jual. Dia lelong lah kan, siapa yang boleh jual. Kalau sudah jumlahnya itu sudah mencukupi hutang yang ada di bank, sisanya dia orang akan bagi dekat awak. Tapi kalau tak cukup apa yang ada, dia orang akan tarik serta-merta lah, saya cakap dekat suami saya. Cuma suami saya ada ingat lah, dia ada ingat dulu saya ada sign, dia orang boleh buat macam tu kalau hutang saya itu atas daripada 50,000, dia cakap gitulah. Lepas itu saya pun tak tahulah aturan-aturan di Malaysia ini macam mana, dan saya pun tak pernah buat loan dekat bank kan. So saya tanyalah, kebetulan kemarin itu ada subscriber saya itu dia pernah kerja manager di bank, di salah satu bank swasta di Malaysia ini. So saya tanyalah kan, and then dibagi pencerahan. Saya pun terus malam itu juga saya terus call
itulah kenapa pemirsa saya ini sangat beruntung tahu, walaupun saya ini hanya suri rumah yang menunjukkan ke kegiatan yang biasa-biasa aja gitu. Kemarin itu kita ambil daun ubi pokoknya ke hutan-hutan dalam gitu, tapi subscriber saya itu banyak dari kalangan-kalangan yang kalangan-kalangan yang berpendidikan tinggi gitu. Makanya, dan mereka itu nggak tanggung-tanggung, nggak ragu-ragu, nggak pelit-pelit men-share informasi ya kan, share berita kepada saya gitu. Makanya saya apa-apa saya suka share di channel saya ini. Jadi kemarin itu saya 3 orang saya semalam tanya gitu. Lepas itu semua pun bagi pendapat yang sama begitu. Karena kata kakak ini kan dia bilang begini, biasanya kalau dia orang mau buat pun mesti ada surat daripada lawyer. Dia cakap surat daripada lawyer, dia orang akan panggil awak untuk bincangkan dulu boleh settle ke tak boleh settle. Yang dia tarik semua harta benda yang ada itu untuk melunasi hutang itu adalah last step. Dia cakap last step. Itu karena tidak ada lagi jalan keluar. Diorang pun sudah nego dengan awak pun tak boleh settle. So memang diorang akan ambil benda-benda macam tu. Tapi bukan langsung dia message atau call macam itu, tak ada. Pihak bank tak pernah melakukan apa-apa dari call atau message. Diorang akan hantar surat lawyer and then minta untuk settle secara baik-baik. Kalau memang tak ada jalan keluar, baru diorang akan buat seperti itu. Pokoknya begitulah pemirsa. Mungkin saya di sini share kenapa mungkin antara kalian itu ada yang memiliki case seperti kami ini ya, atau pernah mengalami. So kalian macam mana untuk jalan keluarnya? Apakah ini scammer atau bagaimana begitu kan? Ataupun ini memang scammer, saya nak bagi info dekat korang, ataupun korang pun pernah terjadi benda seperti ini gitu. Jadi mungkin korang pun, karena ya bukan 1-2 orang, ramai kan kena scammer di Malaysia ini. Sampai kemarin katanya ada yang ditangkap itu, suspek scammer itu berapa puluh juta di orang ada kan. Jadi begitulah dia pemirsa. Tadi saya bilang sama suami saya mau sembang dekat YouTube lah, saya mau cerita dekat subscriber kita, mana tahu dia orang pun pernah mengalami. Kata suami apa saya, yo nak buat malu saya ke? Saya cakap hampir ramai dalam 100 mungkin ada sekitar 40 atau 50 orang yang bernasib seperti awak, ambil loan bank masa kerja elok-elok, apalagi masa Covid semalam. Betul lah kok. Apalagi masa Covid semalam saya cakap. Diorang kerja elok, gaji besar, diorang akan ambil kereta yang sedikit bagus, ambil loan bank. Mana kita tahu corona tiba-tiba melanda kan? Corona tiba-tiba melanda, dia pun sudah hilang kerja. And then apa yang terjadi? Ya udahlah, tunggakan ada di bank. Saya bilang bukan 1-2 orang yang case macam ini, ramai saya cakap. Itulah, kalau hanya setakat 11.000, 17.000 pun diorang ambil sita atau bagaimana, hampir semua lah kan. Sebab ramai juga saya dengar seperti itu gitu. Jadi itulah dia informasi dan sharing saya hari ini pemirsa. Sharing is caring katanya kayak gitu. Itu saja yang saya mau sampaikan. Apa-apa pun tulis komentar di bawah, saya akan baca semuanya. Dan kalau yang pernah merasakannya, tolong bagi idea apa tindakan yang kalian ambil seterusnya. Kita jumpa lagi di lain video. Bye.